Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Juliana Mafiroh dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Whistleblowing System terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, studi empiris pada desa di Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Yang selanjutnya mengenai latar belakang, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa yang bersumber dari APBN Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan dana desa belum dilakukan secara maksimal. Masih adanya permasalahan yang mengakibatkan penyalahgunaan dana desa yang termasuk dalam bentuk korupsi dana desa. Berikut disajikan grafik mengenai pemetaan kasus korupsi berdasarkan sektor pada tahun 2021. Berdasarkan ICW, sektor yang paling banyak melakukan korupsi adalah dana desa. Kasus korupsi ini terjadi di beberapa karsidenan, salah satunya yaitu ada Karsidenan Kedu. Berikut disajikan data kasus korupsi Karsidenan Kedu pada tahun 2018 hingga 2022. Berdasarkan Kabupaten Magelang itu jumlah kasus korupsinya yaitu paling banyak yaitu sebesar 5 kasus. Berdasarkan jumlah kasus di Kabupaten Magelang, berikut disajikan secara rinci kecamatan yang melakukan korupsi dana desa. Korupsi yang paling besar dilakukan yaitu di Kecamatan Secang sebanyak 400 juta. Telaah teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agensi. Teori ini dikemukakan oleh Jensen dan Mackling pada tahun 1976. Teori keagenan adalah teori yang terkait dengan kontrak di mana satu atau beberapa orang prinsipal mempekerjakan orang lain atau agen untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen tersebut. Teori agensi ini menimbulkan permasalahan yaitu adanya asimetri informasi. Asimetri informasi ini adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki antara agen dan prinsipal. Untuk menyelesaikan asimetri informasi menggunakan dua cara, yaitu adanya bonding mechanism dan monitoring. Untuk bonding mechanism ini sendiri yaitu penyelesaian masalah dari internal, sedangkan monitoring itu penyelesaian masalah dari eksternal. Dalam penelitian ini, untuk bonding mekanismenya itu ada budaya organisasi, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal. Sedangkan untuk monitoringnya itu adalah whistleblowing system. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, populasinya itu seluruh pengelola dana desa yang berada di wilayah Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang yang terdiri dari 20 desa. Untuk yang sampelnya, kriteria sampel dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan umum dan perencanaan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, dan kepala seksi pelayanan dengan masa jabatan minimal 1 tahun. Untuk jenis dan sumber datanya adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan metode survei melalui penyebaran kuesioner yang diberikan secara langsung kepada responden. Hasil olah data. Pada tabel hasil uji statistik F menunjukkan bahwa angka 29,501 sehingga penelitian ini dikatakan layak dan fit. Kemudian untuk hasil uji T, pada variabel budaya organisasi diterima, kompetensi sumber daya manusia tidak diterima, sistem pengendalian internal diterima, whistleblowing system diterima. Syarat diterima yaitu ketika nilai T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,05, sehingga hipotesis tersebut diterima. Sedangkan hipotesis tidak diterima itu ketika nilai T hitung kurang dari T tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Kesimpulan, hasil uji F menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing system mampu menjelaskan variabel pencegahan kecurangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa model penelitian ini dinyatakan layak atau fit.
Hasil uji tim menunjukkan bahwa budaya organisasi, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Namun, variabel kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.